Audio Jungle. Sosok tamu istimewa bajul ijo dari Jepang. Pengumuman untuk bonek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sosok tamu istimewa dari Jepang dan pengumuman penting untuk bonek. Baru-baru ini, Persebaya Surabaya kedatangan tamu istimewa dari Jepang. Kedatangan tamu dari Jepang ini disampaikan Persebaya Surabaya melalui unggahan Instagram @officialpersebaya Jumat 9 Juli 2022. Di sisi lain, jelang laga persahabatan Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta, ada pengumuman penting untuk para pendukung Persebaya alias bonek. Apa kabar tersebut? Berikut alasannya. Baru-baru ini Persebaya Surabaya kedatangan tamu istimewa dari Jepang. Ia adalah Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Mr. Takeyama Kinichi. Tak sendiri, Mr. Takeyama ditemani dengan sejumlah siswa dan siswi dari Jepang. Hal ini tampak dalam beberapa foto yang diunggah di Instagram @officialpersebaya. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Mr. Takeyama Kenichi melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Bung Tomo. Dipandu oleh perwakilan manajemen Persebaya, rombongan Konsul Jenderal Jepang bersama siswa-siswi Sekolah Jepang Surabaya berkeliling stadion hingga bertemu langsung dengan skuad Persebaya yang sedang melakukan latihan. Tulis @officialpersebaya dalam captionnya. Menurut pantauan surya.co.id, para bonek yang ada di kolom komentar menyoroti So Yamamoto. Yamamoto oleh suntikan band semangat, Tilek Cak Sonowo, @Yamamoto-so 1112, disambangi Tonggoni. Pengumuman penting untuk bonek. Pengumuman ini diunggah di Instagram resmi Persebaya Surabaya @officialpersebaya Surabaya, yakni pengumuman tentang pemasangan spanduk di Gelora Bung Tomo. Pemasangan hanya diperbolehkan pada H-1 pertandingan, serta diharapkan untuk berkoordinasi dengan koordinator tribun, woro-woro. Dulur-dulur berikut peraturan pemasangan spanduk. Untuk menjaga estetika dan kerapian stadion, dimohon agar berkoordinasi dengan koordinator tribun terkait titik-titik pemasangan spanduk. Pemasangan hanya diperbolehkan pada H-1 pertandingan. Untuk detail jam pemasangan akan diinformasikan lebih lanjut. Salam satu nyali, tulis @officialpersebaya dalam captionnya. Diketahui, Persebaya Surabaya mengumumkan secara resmi laga uji coba menghadapi PSIM Yogyakarta dalam waktu dekat. Dalam postingan Instagram resmi Persebaya Surabaya, uji coba hadapi PSIM Yogyakarta tim kontestan Liga 2 musim ini akan digelar 17 Juli 2022 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya akan menggelar laga eksebisi melawan PSIM Yogyakarta sekaligus launching tim untuk mengarungi musim 2022. Tulis akun resmi @Persebaya Surabaya 8 Juli 2022. Audio Jungle. Pelatih Persebaya bicara soal nasib Marcelino Ferdinand yang cedera jelang Liga 1 2022-2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya, Aji Santoso terkait masalah cedera yang dialami salah satu pemainnya, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mengalami cedera usai membela timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2022. Lebih tepatnya, saat pertandingan antara timnas U19 Indonesia versus Thailand di babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 6 Juli 2022 itu menjadi hari yang kurang beruntung bagi Marcelino. Pasalnya, pemain Persebaya Surabaya itu mendapatkan insiden yang kurang mengenakan pada menit ke-41. Sontak, saat Marcelino akan melakukan bekel pada lini pertahanan timnas U19 Indonesia, ia merasa kesakitan dan terjatuh. Hingga akhirnya, Marcelino Ferdinand ditarik keluar dan digantikan oleh Muhammad Ferrari.
Setelah pertandingan berakhir, pelatih timnas U19 Indonesia Shin Tae-yong melihat jika Marcelino nampaknya tidak bisa bermain di sisa turnamen Piala AFF U19 2022 ini. Besok harus ke rumah sakit untuk mengetahui kondisinya seperti apa, kata Shin Tae-yong dilansir dari bola.sport.com. Saya harus berhati-hati bicara, saya rasa tidak bisa bermain selama sisa turnamen ini, ungkapnya. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso ikut mengomentari permasalahan yang sedang dialami anak asuhnya itu. Menurut Aji, Marcelino Ferdinand seharusnya diistirahatkan dari rutinitas timnas U19 Indonesia pasca cedera ini. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso ikut mengomentari permasalahan yang sedang dialami anak asuhnya itu. Menurut Aji, Marcelino Ferdinand seharusnya diistirahatkan dari rutinitas timnas U19 Indonesia pasca cedera ini. Ia sudah dapat laporan dari tim dokter, tutur Aji Santoso. Marcelino cedera hamstring yang membutuhkan waktu istirahat sekitar 2 bulanan, ungkapnya. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan mengemas catatan 1 kemenangan dan 2 kali hasil imbang di 3 laga awal grup A. Marcelino Ferdinand pun mengungkapkan dan bercerita tentang kondisi dirinya saat lawan Thailand. Pemain asli didikan Persebaya Surabaya itu mengaku kecapean saat mengalami cedera dalam laga melawan Thailand. Saat itu Marcelino Ferdinand coba melakukan bekel untuk mengamankan bola di sisi kiri pertahanan timnas U19 Indonesia. Mengutip dari Transfer Market, Marcelino melahap 54 laga bersama Persebaya dan timnas Indonesia di 3 kategori umur sejak September 2021. Selepas membela Persebaya di Liga 1 2022, Marcelino Ferdinand langsung ikut gabung pemusatan latihan timnas Indonesia di Korea Selatan dan membela Merah Putih di semua level. Menit bermain pemain nomor punggung 7 itu mencapai 2.605 menit.